Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Alfi. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah hari ini? Semoga anak-anak Ustazah selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar budaya Melayu Riau. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui apa makna cerita rakyat. Yang kedua, siswa mampu mengambil hikmah dari cerita rakyat. Yang ketiga, siswa mampu menguasai tulis dan baca Arab Melayu. Pernahkah anak-anak Ustazah mendengar cerita rakyat? Nah, cerita rakyat itu merupakan cerita yang indah dan beredar luas di masyarakat. Biasanya cerita rakyat ini bisa berupa cerita hewan atau tumbuhan dan juga ada cerita tentang manusia. Nah, berikut ini salah satu contoh cerita rakyat dari cerita hewan, yaitu judulnya Semut dan Belalang. Pada suatu masa, seluruh binatang mendapat kabar bahwa sebentar lagi akan datang musim kemarau yang amat panjang. Sungai-sungai dan tumbuhan akan kering, makanan pun akan turut hilang. Mendengar kabar kemarau panjang itu, pasukan semut segera keluar mencari makanan, lalu mengumpulkan makanan itu ke dalam sarang. Setiap semut masuk dan keluar dari sarang untuk mengumpulkan makanan apa saja yang bisa mereka simpan. Ketika sedang mencari makanan, seekor semut bersua dengan satu kelompok belalang. Mereka nampak santai, bermain-main, dan bernyanyi. "Kenapa kalian tidak bersiap-siap?" tanya semut kepada belalang. "Bersiap untuk apa?" tanya belalang pula. "Bersiap untuk menghadapi kemarau," jawab semut. "Ada apa dengan kemarau?" tanya belalang lagi. "Pada musim kemarau, semua makanan akan hilang," jawab semut. "Oh begitu," jawab belalang. "Betul, makanya semua semut bergiat mencari dan mengumpulkan makanan," kata semut. "Baiklah kalau begitu, kami para belalang pun akan mengumpulkan makanan juga," jawab belalang. Mendengar itu, semut pun berjalan kembali untuk mencari makanan. Namun ternyata para belalang tidak berusaha untuk mengumpulkan makanan. Mereka anggap tidak ada gunanya mengumpulkan makanan, apalagi makanan di sekitar mereka masih sangat banyak. Ketika semut tadi melintas kembali, dia melihat para belalang masih asyik bermain-main. "Kenapa kalian juga belum bersiap-siap?" tanya semut kepada belalang. "Bersiap untuk apa?" tanya belalang pula. "Bersiap untuk menghadapi kemarau panjang," jawab semut. "Memangnya kenapa kalau kemarau panjang?" tanya belalang lagi. "Pada musim kemarau, semua makanan akan hilang," jawab semut. "Ah, tidak perlu takut. Makanan di sekitar kami masih banyak," kata belalang. "Apa kalian tidak khawatir kalau semua makanan hilang saat kemarau nanti?" tanya semut. "Tidak perlu khawatir, makanya kami makan banyak-banyak dari sekarang," jawab belalang. "Baiklah kalau begitu," kata semut. "Kalau musim kemarau datang nanti, kalian jangan menyesal." Hari pun berlalu, sampailah akhirnya musim kemarau tiba. Di awal-awal musim kemarau, tumbuh-tumbuhan masih mampu bertahan hidup. Namun setelah beberapa hari, satu persatu mulai kering dan mati. Para belalang mulai khawatir. Mereka sangat haus dan lapar. Mereka sudah kesana kemari mencari makanan dan air. Namun semua sungai kering dan tanaman mati. Para belalang kembali ingat dengan perkataan semut. Mereka sangat menyesal karena tidak mendengar ucapan semut. Tapi semua sudah terlambat. Para belalang pun mati karena kelaparan dan haus.
Sementara di dalam sarang semut, para semut dengan tenang dan damai. Mereka terlindung dari cuaca panas. Mereka tidak merasa haus dan lapar, karena air dan makanan yang mereka kumpulkan sangat banyak. Nah, anak-anak ustazah, dari cerita hewan, semut, dan belalang tadi, apa hikmah yang dapat kita ambil di sana? Ada 2 hikmah. Yang pertama, jika tidak melakukan persiapan untuk menghadapi sesuatu, maka pasti akan gagal. Yang kedua, terkadang nasihat yang baik itu datang dari orang yang lebih kecil dari kita. Selanjutnya, mengenal dan membaca kata bunyi ai. Kata bunyi ai harus diberi ilah huruf alif dan ya. Contoh, kata dumai. Maka, diberi ilah pada kata dumai itu huruf alif dan huruf ya. Selanjutnya, mengenal dan membaca kata bunyi au. Kata bunyi au harus diberi ilah huruf alif dan huruf waw. Contohnya hijau. Maka harus diberi ilah pada kata hijau itu huruf alif dan huruf waw. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ustazah. Ustazah sudahi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.